Sejarah Indonesia kelas 12. Kondisi ekonomi Indonesia di masa awal kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, Indonesia berada pada kondisi ekonomi yang amat buruk. Pemerintah yang baru membutuhkan banyak dana untuk melaksanakan pemerintahan, sedangkan kas negara masih kosong. Faktor-faktor yang mempengaruhi terpuruknya ekonomi Indonesia di awal kemerdekaan. Pertama, ada hiperinflasi. Kedua, blokade ekonomi yang dilakukan oleh Belanda. Dan ketiga adalah kas negara yang masih kosong. Inflasi yang sangat tinggi atau hiperinflasi. Hiperinflasi adalah keadaan menurunnya nilai mata uang secara berlebihan. Kondisi tersebut disebabkan peredaran mata uang Jepang yang secara besar-besaran dalam masyarakat. Dengan kondisi tersebut dibutuhkan uang dalam jumlah banyak untuk membeli suatu barang, sehingga nilai mata uang sangat rendah. Usaha pemerintah untuk mengatasi hiperinflasi berdasarkan Undang-Undang Dasar Nomor 19 Tahun 1946. Pada tanggal 30 Oktober, pemerintah Indonesia mengeluarkan uang kertas pertama yang dikenal dengan nama Uang Republik Indonesia atau ORI, dan mendirikan Bank Negara Indonesia atau BNI pada tanggal 1 November 1946 untuk mengurus bidang ekonomi dan keuangan negara. Blokade ekonomi oleh Belanda. Blokade ini bertujuan untuk menjatuhkan Republik Indonesia melalui jalur ekonomi dengan menutup jalur masuknya bahan-bahan impor yang dibutuhkan oleh Indonesia. Dan alasan Belanda melakukan blokade ekonomi di Indonesia adalah pertama, mencegah masuknya senjata dan peralatan militer ke Indonesia. Kedua, mencegah keluarnya hasil perkebunan Indonesia ke negara lain. Dan yang ketiga adalah melindungi bangsa Indonesia dari tindakan dan perbuatan bangsa lain. Usaha yang dilakukan Indonesia untuk menembus blokade Belanda. Pertama, usaha bersifat politis. Indonesia mengirimkan beras sebanyak 500.000 ton kepada India. Sebagai imbalan, India mengirimkan bahan pakaian dan membantu Indonesia dalam konferensi inter-Asia. Kedua, usaha bersifat ekonomis. Indonesia mengadakan perjanjian dengan Amerika Serikat berupa BTC atau Banking and Trading Corporation, bergabung dengan Singapura pada Indonesia Office, dan membentuk Kementerian Pertahanan Luar Negeri atau KPULN. Ketiga, kas negara yang masih kosong. Pajak dan bea masuk pada awal kemerdekaan sangat sedikit, sehingga pendapatan dan pengeluaran negara tidaklah seimbang. Penghasilan pemerintah hanya berasal dari produksi pertanian. Dengan bantuan para petani, Indonesia dapat bertahan walaupun dalam kondisi yang amat buruk. Upaya pemerintah untuk mengatasi kesulitan moneter. Pertama, melakukan pinjaman nasional. Kedua, mengadakan konferensi ekonomi. Ketiga, pembentukan planning board. Keempat, membuat plan Kasimo. Kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang. Dan keenam adalah persatuan tenaga ekonomi. Pertama yaitu pinjaman nasional. Merupakan kebijakan yang dicetuskan oleh Menteri Keuangan Ir Surahman dan dilaksanakan atas persetujuan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat. Untuk mendukung program tersebut, pemerintah membentuk Bank Tabungan Pos yang berguna untuk menyalurkan pinjaman. Banyak rakyat Indonesia yang mendukung kebijakan ini. Rakyat dengan sukarela pergi ke bank tabungan pos dan rumah-rumah pegadaian untuk mengumpulkan uang dan dipinjamkan kepada negara. Pada tahap pertama, pinjaman nasional berhasil mengumpulkan uang sebanyak 500 juta rupiah.
2. Konferensi ekonomi. Konferensi ekonomi berlangsung 2 kali. Pertama dilakukan pada Februari tahun 1946 dengan hasil keputusan mengenai perubahan sistem ekonomi perang Jepang yang bersifat desentralisasi menjadi sentralisasi. 2. Perubahan organisasi pengawasan makanan rakyat menjadi Badan Persediaan dan Pembagian Makanan yang menjadi awal mula dari berdirinya Badan Urusan Logistik atau Bulog. Konferensi kedua dilakukan di Solo pada tanggal 6 Mei 1946 dengan hasil pembentukan Badan Penyelenggara Perusahaan Gula Negara atau BPPGN dan juga mengenai pembentukan Perusahaan Perkebunan Negara atau PPN. Ketiga, pembentukan Planning Board. Pemerintah Indonesia membentuk Planning Board atau Badan Perancang Ekonomi pada 19 Januari 1947 dengan tugas membuat rencana pembangunan 10 tahun. Langkah awal untuk merealisasikan rencana tersebut adalah pemerintah Indonesia mengambil alih semua bangunan umum, perkebunan, dan industri yang sebelum perang menjadi milik Belanda. Kedua, bangunan vital milik asing akan dinasionalisasikan dengan pembayaran ganti rugi. Ketiga, perusahaan milik Jepang akan disita sebagai ganti rugi terhadap pemerintah Indonesia. Keempat, perusahaan modal asing lainnya akan dikembalikan kepada yang berhak sesudah diadakannya perjanjian Indonesia dan Belanda. 4. Plan Kasino. Kebijakan ini diusulkan oleh Menteri Persediaan Makanan Rakyat I.J. Kasino, merupakan kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan produksi pangan dan mencapai swasembada pangan. Plan Kasino akhirnya terlaksana melalui rencana produksi 3 tahun dengan pokok-pokoknya sebagai berikut. Pertama, perluasan kebun bibit dan padi unggul. Kedua, pencegahan penyembelihan hewan pertanian. Ketiga, penanaman kembali tanah kosong. Dan keempat, memindahkan penduduk atau transmigrasi 20 juta jiwa dari Jawa ke Sumatera dalam jangka waktu 10-15 tahun. Yang kelima, rekonstruksi dan rasionalisasi angkatan perang, bertujuan untuk mengefisiensi pengeluaran negara. Bentuk rasionalisasi adalah penyempurnaan administrasi negara, angkatan perang, dan aparat ekonomi, serta mengurangi angkatan perang dan mengalihkannya ke Kementerian Pembangunan dan Pemuda. Keenam, Persatuan Negara Ekonomi atau PTE, bertujuan mengingatkan kembali partisipasi pengusaha asing agar dapat menghilangkan individualisme di antara para pedagang sehingga dapat memperkukuh pertahanan ekonomi nasional. Bentuk PTE yaitu mendirikan Bank PTE di Jogja dengan modal berupa uang sebesar 5 juta rupiah. Anak-anak, buatlah catatan poin-poin penting dari materi yang telah Ibu sajikan. Apabila dari kalian ada yang merasa materi kurang jelas, kalian Ibu persilakan untuk bertanya pada kolom komentar ataupun langsung PC kepada Ibu Monika. Sekian pembelajaran sejarah pada hari ini. Saya akhiri, semoga pembelajaran kita dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.